Okay, boys, here we go. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film tentunya. Tak pernah lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di hari ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Demekin yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata yang berpusat pada dua remaja bernama Masaki dan Atsunari dengan obsesinya untuk menaklukkan dunia. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Pada awal film langsung dibuka dengan salam perpisahan Masaki dan Atsunari yang memilih jalan berbeda karena Atsunari tidak meneruskan lagi sekolahnya. Dua sahabat ini saling memukul sebagai tanda keakraban di antara mereka. Masaki, omae wa koukou ikutsuke. Zettai tenka tore. Hari pertama Masaki bersekolah SMA, ia bersama dengan dua teman barunya bernama Makatsu dan Yoji ingin menjadi jawara sekolah. Tapi tampaknya mereka harus menghadapi hierarki di mana anak angkatan kelas 3 selalu berkuasa. Di saat Masaki sedang di kelas, ia tiba-tiba saja dipanggil kakak kelas lalu dikeroyok oleh 6 siswa di toilet sekolah. Di sana, Masaki dipanggil dengan sebutan Demekin yang artinya ikan mas koki. Ejekan itu mengingatkan Masaki dengan masa kecilnya yang dibuli dengan panggilan yang sama. Dengan sekuat tenaga, Masaki pun mencoba melawan mereka semua. Setelah Masaki babak belur, ia dan teman-teman sekolahnya mengunjungi rumah Atsunari. Meski sudah putus sekolah, tapi persahabatan mereka tetap berlanjut. Tak lama kemudian, istri Atsunari bernama Aki pulang dari kerja. Ia memasak untuk segerombolan cowok nakal itu sekaligus memperingatkan Atsunari si beban keluarga agar mencari pekerjaan. Keesokan harinya, Masaki bersama gengnya membalas dendam atas kejadian kemarin. Tawuran pun tak bisa dihindari lagi. Masaki menunjukkan kehebatannya dalam bertarung. Emosinya semakin meluap setiap ia diejek dengan sebutan Demekin yang menjadi judul film ini. Tanpa disangka-sangka, para anak kelas 1 memenangkan kerusuhan ini. Setelah berkelahi, para anak nakal yang tidak suka belajar pergi ke kedai ramen tempat Atsunari bekerja. Di sana mereka memalak pemilik kedai untuk mentraktir mereka yang untungnya saja disetujui bos ramen. Begitu selesai makan, Atsunari mengobrol bersama Masaki dan mengingat kenangan masa lalu mereka sebagai gangster. Dulu mereka pernah tergabung dalam geng jalanan yang dipimpin oleh Maki. Berawal dari ketertarikan Atsunari dan Masaki pada sosok Maki yang keren, mereka bertekad untuk menjadi anggota geng Maki. Akan tetapi, di suatu malam tepatnya 2 tahun lalu, saat Maki menyelamatkan Atsunari dan Masaki dari serangan geng lain, Maki mengalami kecelakaan hingga membuatnya kehilangan nyawa. Hal ini tampaknya membuat senior mereka melarang ada geng jalanan sebagai bentuk penghormatan untuk Maki. Kembali lagi ke hari ini. Dua sahabat ini ingin diam-diam mewujudkan mimpi Maki untuk membentuk geng nomor 1 di Fukuoka. Tampaknya Masaki dan Atsunari serius dengan rencana ini. Mereka benar-benar membentuk geng bernama Aho yang hanya bergerak di malam hari dan main kebut-kebutan dengan masker untuk menutupi identitas mereka. Anak-anak remaja ini seringkali menghabiskan waktu di rumah Atsunari sebagai markasnya. Saat para anggota makan ramen, mereka membicarakan tentang Makoto, si ketua geng yang rumornya sangat kejam dan menakutkan. Hingga suatu hari saat Masaki jalan sendirian, tiba-tiba saja ia dicegat oleh anggota geng Makoto. Ia dibawa paksa ke hadapan Makoto yang memintanya untuk membubarkan gengnya. Sebagai ketua geng, Masaki melindungi gengnya dengan mengatakan jika ia mendirikan geng itu sendirian. Hal ini membuat Makoto geram lalu menyuruh Masaki untuk mematikan bara rokok dengan wajahnya. Tak hanya itu saja, ia juga mengancam akan memotong telinga Masaki.
Salah satu orang yang tidak sengaja melihat Masaki diculik langsung melapor pada Atsunari yang segera datang untuk menyelamatkan temannya. Akan tetapi setelah ketegangan itu, ternyata ini hanya prank guys. Tak disangka-sangka Makoto ternyata hanya menguji nyali Masaki saja. Ia merasa terkesan dengan keberanian Masaki lalu mengajaknya untuk menyatukan gengnya dengan aliansi yang lebih besar. Ide ini tentu saja disambut baik oleh Masaki yang ingin gengnya menjadi nomor 1 di Fukuoka. Tak lama kemudian Atsunari datang dengan panik, tapi yang akan diselamatkan justru santai-santai saja. Setelah hari itu, Masaki dan Atsunari lebih sering bergabung dengan geng Makoto. Mereka menyatukan kekuatan dengan aliansi yang lebih besar hingga anggotanya mencapai ratusan. Adik-adik ini semakin lupa sekolah dan kebut-kebutan di jalanan malam hari. Kadangkala mereka juga terlibat keributan dengan geng lain. Di suatu hari, geng Masaki melihat satu teman sekelas mereka dibully oleh anak sekolah lain. Sontak saja Masaki mendatanginya untuk menyelamatkan temannya itu. Perkelahian tidak bisa dihindari lagi. Masaki dan anak pengganggu duel dengan ditonton oleh murid-murid lain. Mereka terus saling memukul sampai pada akhirnya sama-sama jatuh dan mengakui kekuatan satu sama lain. Waktu pun terus berjalan seperti biasa. Masaki menyatukan lebih banyak orang di gengnya. Aliansi Fukuoka menjadi jauh lebih besar dengan gabungan 13 grup dan total 320 anggota. Mereka menjalani hari-hari masa muda yang penuh keseruan. Hingga pada suatu malam, Makoto mengangkat Masaki sebagai pemimpin generasi 2. Hal ini membuat ia dan teman-temannya merasa sangat gembira, karena cita-citanya untuk menjadi raja jalanan semakin dekat. Atsunari juga menceritakan kabar gembira ini pada istrinya yang justru dibuat dilema karena istrinya kini sedang hamil dan memintanya untuk mulai fokus pada kehidupan mereka. Karena hal ini, Atsunari jadi banyak melamun. Tapi tidak menyangkal juga ia merasa bahagia. Sementara itu, Masaki banyak mendapatkan pelajaran berharga dari Makoto, si kapten aliansi Fukuoka. Ia belajar untuk lebih hati-hati dan berhitung dalam menghadapi serangan. Dan kejadian yang tidak mengenakan mulai terjadi. Satu anggotanya diserang oleh geng musuh padahal tidak membuat masalah sebelumnya. Hal ini membuat para anggota bertanya tentang pendapat Masaki sebagai kapten. Masaki memilih mendengar omongan Makoto untuk berhati-hati karena tidak tahu keadaan lawan dan kemungkinan serangan balik. Namun keputusannya ini tidak disetujui Atsunari yang memilih untuk membalas dendam sendirian. Malam harinya setelah izin istri dan mengisi bensin, Atsunari langsung gas banter untuk membalaskan dendam anggotanya. Ia menyerang sendirian tanpa perhitungan matang seperti yang diputuskan Masaki. Mengetahui Atsunari berbuat ceroboh, Masaki memarahinya tapi percuma saja karena Atsunari sudah kepalang main serbu. Mereka pun terlibat adu mulut di kedai ramen. Dan hari yang ditakutkan akhirnya tiba. Geng lawan mendatangi teman sekelas Masaki di sebuah warung mainan. Mereka menangkap bocah itu dan memaksanya untuk membocorkan informasi. Dari bocah itu, anggota geng lawan mengetahui keberadaan Atsunari di kedai ramen lalu bergerak menyerangnya. Tanpa Atsunari diserang habis-habisan sampai masuk rumah sakit. Dan tidak puas sampai di situ, geng lawan kembali menyerang Atsunari di rumah sakit bahkan sampai membuangnya keluar jendela. Keesokan paginya, Aki mendatangi aliansi Fukuoka untuk bertemu Masaki. Di sana, ia mengatakan jika Atsunari sudah akan menjadi ayah, jadi sebaiknya keluar dari geng anak jalanan. Tapi karena Masaki baru saja diangkat menjadi kapten, Atsunari ingin terus menemani sahabatnya itu sampai membuat Aki merasa kesal. Ternyata Atsunari sangat menyayangi Masaki yang menjadi temannya sedari kecil, bahkan sejak dulu ia dibully. Hal ini membuat Masaki mengingat hari-hari masa lalunya bersama Atsunari. Ia tidak pernah bilang sebelumnya jika bukan hanya Atsunari saja yang dibully, tapi dirinya si raja jalanan dulunya juga dibully. Dari pengalaman buruk itu, mereka akhirnya bertemu lalu berjanji untuk menjadi kuat bersama-sama. Rupanya kenangan ini semakin membakar semangat Masaki untuk balas dendam pada geng lawan. Ia akhirnya memakai jubah kebesarannya dan mendatangi markas lawan.
Di sana sudah banyak anggota geng yang berkumpul dan mustahil untuk tidak terjadi tawuran. Adu otot dan baku hantam terjadi di sana sini. Sedangkan si kapten musuh yang bernama Chongche hanya menonton dari sofa. Sampai pada akhirnya dengan sisa-sisa tenaga, Masaki menemui Chongche di atap. Di sana Chongche mengatakan rasa irinya dengan persahabatan dan solidaritas aliansi Fukuoka, tepatnya geng Masaki. Karena kebanyakan ngemeng, Masaki semakin kesal lalu mengeluarkan pukulan pamungkasnya yang membuat Chongche auto KO. Setelah habis sudah tenaga Masaki melampiaskan dendamnya, ia terjatuh namun disambut oleh kebanggaan dari anggotanya. Tak terkecuali Atsunari yang berjalan pincang menghampirinya. Atsunari mengeluarkan pukulan kecil persahabatan untuk teman baiknya, kemudian mereka saling memeluk. Film pun berakhir saat Atsunari mentraktir semua orang di kedai ramen tempatnya bekerja. Film ini kayaknya mirip Crow Zero ya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah sama dengan Crow Zero? Ya, entahlah. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.